Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di absen ya. Kita mulai perkuliahan sekarang. Tambahan ya tutorial. Untuk persiapan ujian besok ya. Insyaallah. Jadi untuk ujiannya pilihan ganda. Pilihan ganda semua ya. Belum ada esai. Insyaallah esai di UAS ya. Sekarang kita masih gunakan soal pilihan ganda ya. Kemudian Bapak Profesor Rahmana Emran berkenan hadir ya. Beliau baru jam 7. Oke, jadi gini. Nanti mungkin Pak Emran akan menjelaskan mengenai QSAR ya. Quadratic Structure Analysis Relationship. Jadi intinya bagaimana menggunakan komputer dalam desain obat baru. Nah, nanti saya akan tambahkan video perkuliahan saya ya. Video perkuliahan saya akan share di grup ya, yang menjelaskan. Tadinya tidak sempat ya, tidak sempat nambah waktu. Nanti saya akan sampaikan video penjelasan. Kalau ada pertanyaan sampai sebelum ujian silakan di chat Zoom, di chat WhatsApp akan saya jawab ya. Nah, gambarannya secara umum materi UTS itu testing ya. Materi UTS ini adalah teori obat ya, teori obat, kemudian teori kerja obat, teori reseptor, kemudian konsep second messenger ya. Second messenger ini sebenarnya masuk ke bagaimana obat bekerja ya. Second messenger, kemudian strategi penemuan obat baru, dan terakhir adalah risiko atau kita sebut juga QSAR. Ya, kita sudah perlu dicek kurang lebihnya teori obat, teori kerja obat, teori reseptor, second messenger, strategi penemuan obat baru, dan uji risiko atas QSAR. Nah, kalau yang teori obat ini berarti konsepnya adalah mempertanyakan definisi obat itu apa ya. Secara medisinal tentunya menurut definisi Parolkopas. Definisi pas di jawabannya. Kemudian teori kerja obat ya. Bagaimana obat bisa bekerja? Kemudian juga aspek yang harus dilalui obat sebelum sampai ke tubuh. Ada aspek apa saja? Aspek farmaseutik ya, aspek farmakokinetik dan farmakodinamik. Ya. Dan penjelasan masing-masing. Apa yang terjadi di aspek, terutama kita lihat di aspek farmakokinetik. Farmakokinetik itu ada 4 ya. Apanya? ADME ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Nah, itu masing-masingnya terdalam teori kerja obat. Kemudian teori reseptor. Reseptor ini adalah protein di dalam tubuh yang menjadi target kerja obat. Ini berdasarkan teori lock and key ya. Nah, reseptor itu ada berapa? Ada berapa jenis? Ada yang bisa bantu saya? Satu, 2, 3, 4, 5. Ada berapa jenis reseptor? Berdasarkan cara kerja dan posisinya ya. Jenisnya, ada 4 jenis reseptor. Ya, malah saya jawab ya. Ada 4 jenis reseptor ya. Reseptor ada 4. Reseptor apa yang pertama? Ada ingat? Protein, Ibu. Tuh, protein apa? Belum lengkap. Protein G. Nah, betul. Reseptor protein G. Kemudian yang kedua reseptor?
enzim, Enzim. Yang ketiga reseptor. ligan, Bukan. Kanal. kanal ion, Ibu. Oh, yang keempat, ini yang paling kecil ya, yang paling kecil dan ada di RNA, yang close reseptor. Apa namanya? Nuklir, Nukleus, reseptor inti sel atau nukleus. Nukleus ini agak spesifik, bukan paling spesifik ya. Jadi untuk penanganan obat-obat yang spesifik, obat-obat yang hubungannya dengan sintesis protein. Ini sudah dibaca lagi ya. Keempat jenis reseptor ini punya tempat masing-masing dan karakter masing-masing. Misalkan protein D ini tersebar dari ujung kepala ke ujung kaki. Cuman dia punya subtipe, tapi subtipe ini ada subtipe alfa, beta, gamma. Cara kerjanya mengaktifasi second messenger terus secara umum protein dulu. Kemudian kedua protein reseptor enzim. Reseptor enzim berarti ya enzim, yang akhirannya ase, misalkan COX-1, COX-2, siklooksiggenase. Nah, itu reseptor enzim ya. Ini banyak juga reseptor yang menjadi target uji obat golongan reseptor enzim. Dan yang ketiga adalah reseptor kanal ion. Kanal ion ini tugasnya membuat flux atau aliran ion-ion ya, seperti natrium, kalium, kalsium ya, keluar masuk dari intrasel dan ekstrasel bolak-balik gitu ya. Reseptor kanal ion. Paling gampang sih kalau ngebayangin yang kanal ion ini ada obat-obatan yang targetnya adalah anti aritmia gitu ya, untuk denyut jantung. Nah, ini kesana. Kemudian yang keempat ada reseptor inti sel. Nah, inti sel ini sangat spesifik karena dia mengganggu sintesis protein. Masih ada yang ingat kira-kira kalau reseptornya adalah reseptor inti sel, contoh obatnya apa? Untuk desain obat apa? obat yang sitotoksik, bukan? Betul, oke. Obat-obat sitotoksik. Jadi obat-obat yang targetnya adalah membunuh sel. Berarti yang dibunuh adalah sel yang abnormal tentu ya. Berarti obat-obat anti cancer ya, sitotoksik. Nah itu karena targetnya adalah mengganggu sintesis protein. Oke, seri reseptor misalnya. Kemudian seri second messenger. Ini second messenger itu artinya adalah pembawa pesan kedua. Second kedua ya. Berarti pembawa pesan pertamanya apa? First messenger, Bu. Apa? First messenger. First messenger, betul. First messenger ini apa? Senyawa apa? Metabolit oksidat. Bisa metabolit alami atau metabolit alaminya digantikan dengan obat ya. Misalkan prostaglandin. Nah, kalau sebagai contoh yang common sudah kalian perdalam di farmakologi ya. Prostaglandin harusnya masuk ke reseptor COX-1, COX-2 ya. Dia bekerja sebagai mediator nyeri. Nah, supaya si prostaglandinnya ini nggak masuk, kita tahan dengan senyawa NSAID misalnya. Kita sebut asal masuk salisilat. Nah, NSAID ini kerjanya menghambat prostaglandin supaya tidak masuk ke reseptor enzim gitu kan. Nah, prostaglandin ini disebutnya sebagai first messenger yang berupa metabolit alami. Nah, sekarang si first messenger-nya kita tahan. Kita tahan gitu. Kita tahan, berarti first messenger-nya metabolit alami. Tapi kalau misalkan obat-obat yang mirip prostaglandin diberikan, berarti dia kategorinya first messenger juga. Jadi pembawa pesan pertama. Artinya senyawa yang nemplok pertama kali di reseptor. Ulang ya, first messenger adalah senyawa yang pertama kali nemplok di reseptor. Itulah first messenger. Ya. Kemudian second messenger juga ada reaksi cascade. Nah, coba dilihat konsep reaksi cascade pada obat-obat antihipertensi ya. Ada ya di kuliah ya, yang bentuknya lingkaran gitu ya. Ujung-ujungnya untuk penemuan nitrate oxide, kemudian ISDN, ISMN, isosorbit nitrat, dan isosorbit nitrat. Ada ingat ya? Nah, ini juga nanti dilihat konsepnya. Jadi saya buka sekilas ya. Second messenger, kemudian juga reaksi cascade, ya. Reaksi itu reaksi yang saling menyambung. Itu adalah bagian yang ditanyain juga di UTS. Kemudian berikutnya strategi penemuan obat baru. Nah,
Nah, ini ada beberapa kelas yang belum nyampe ke sini, cuman strategi penemuan obat baru ini lebih simpel ya. Jadi strategi penemuan obat baru ini bisa dilakukan secara tradisional menggunakan screening ya. Screening, misal berbagai nyawa diuji cobakan pada reseptor yang sama atau pada reseptor yang berbeda-beda. Jadi screening coba-coba. Ini pendekatan yang sudah old school gitu ya, udah nggak digunakan lagi karena tidak efisien. Kemudian ada juga dari informasi alami. Informasi alami itu adalah informasinya itu bisa berupa efek samping atau informasi tradisional, kearifan lokal gitu ya. Kalau Bapak Profesor Rahman Emran waktu itu memberikan contohnya adalah obat Tina, walaupun contohnya bisa banyak. Tina ya, sebagai anti malaria, kan sejarahnya itu ditemukan tanpa sengaja. Ada akar Tina nyelup ke dalam telaga, kemudian ada orang yang demam kena malaria, kemudian dikasih air dari telaga tersebut yang rasanya agak pahit gitu karena kehausan. Terus orang yang demam malaria itu tiba-tiba sembuh. Oh, dari sanalah dikembangkan pencarian Tina, dicari tahu ada apa nih di akarnya gitu ya, pohon apa dan seterusnya ya, terkenal dengan Tina. Itu penemuan berdasarkan informasi alami. Yang ketiga yang paling populer adalah penggunaan komputer. Kita sebut in silico, pendekatannya disebut pendekatan QSAR metodenya, Quantitative Structure Activity Relationship. Bagaimana melihat hubungan struktur dengan aktivitas secara kuantitatif. Jadi kalau strukturnya begini, bagaimana efeknya, berapa besar, itu disebut dengan kuantitatif. Nah, jadi nanti bagian terakhir dari WPS ini kita akan bahas tentang QSAR. Ya, izin share screen-nya itu garis besarnya. Saya sudah tuliskan garis besarnya. Untuk UTS nanti kalau ada yang mengalami masalah, kita fair play ya, semua ya. Saya mohon ya, semua sudah melihat kewajibannya masing-masing. Artinya aturan open camp, kerja mandiri ikuti. At last kalian betul-betul tidak beruntung, misal ketiduran atau nggak belajar sama sekali, atau hari itu pusing banget gitu ya, karena ada yang kurang sehat atau sesuatu, lebih baik kalian hadap saya ya, hubungi saya, daripada melakukan kecurangan ya. Kita kan berharapnya semua sehat dan baik-baik saja ya, jaringan stabil, laptop dan HP oke, begitu ya. Oke, kalian juga nggak ada masalah, misalkan nggak ada hal yang tidak kita inginkan lah. Kita fair play aja. Kalau ada masalah saya akan bantu, saya janji ya. Dengan syarat kalian juga bantu diri kalian sendiri, jadi nggak ada kecurangan. Saya tidak mentoleransi kecurangan sedikit apapun. Karena kalau ada copying itu kedetek ya. Lumayan lah, hampir 3 tahun ngajar online, sudah mulai terlatih ya. Bisa menemukan juga copying itu kayak gimana gitu ya. Contekan online itu kayak gimana, bisa sudah mulai kedetek. Jadi mendingan fair play aja. Kelas kalian nggak belajar banget, nggak yakin, hubungi saya. Syaratnya adalah sebelum nilai dikeluarkan ya. Oke. Jadi misalkan dulu saya waktu itu talking banget abis isoman, jadi saya nggak belajar. Kemudian saya kemarin nggak bisa banget. Oke, sama saya ya. Lebih baik seperti itu, lebih kesatria daripada copy. Oke. Copy yang atau buka catatan karena close book ya. Tapi ujiannya close book. PG tapi close book. 50 soal. Oke, pada menanyakan sambil saya share screen bagian yang penting. Jadi UTS ini sebetulnya pengantar tentang dasar-dasar desain obat ya. Hal-hal yang menjadi dasar desain obat. Nah, bagaimana mendesain obat? Nanti kita belajar full text. Bakalan lebih seru ya, bakalan lebih applicable nanti. Kalau sekarang kan kayak teori-teori dasarnya dulu gitu sebelum UTS. Nanti setelah UTS kita akan masuk bagaimana mendesain obat-obat antibiotik. Bagaimana kita mendesain obat-obat adrenergik ya. Ini tentu akan jauh lebih menarik. Tapi wayahna kalau kata orang Sunda ya. Sebelum UTS kita belajar hal yang sebenarnya kayak teoritis, definisi-definisi gitu ya, harus benar, perhitungan, ya nggak apa-apa. Karena yang memang butuh itu dulu sebelum nanti masuk ke UAS ya. Materi sebelumnya. Saya share screen dulu. Nanti mungkin jam 7 Pak Emran masuk ya, Bapak Profesor Rahman Emran.
Nah, hari ini kita akan belajar tentang QSAR. QSAR. Oh ya, jangan lupa juga konsep enantiomer ya. Jadi obat itu ada yang bekerja berdasarkan ada tiga ya cara kerja obat ya. Coba ada yang bisa sebut nggak cara kerja obat? Ada obat yang bekerja berdasarkan sifat fisika ya. Nah, yang kedua ada yang bekerja struktur spesifik. Ingat? Yang ketiga ada obat yang bekerja secara stereo spesifik. Nah, obat yang stereo spesifik ini adalah obat-obat yang punya pasangan enantiomer. Obat seperti apa yang punya pasangan enantiomer? Ada yang ingat? Obat sistem saraf. Ya, oke. Dia harus punya apa dalam strukturnya? Contohnya obat sistem saraf ya. Saraf, antihistamin, ya, contohnya banyak sih sebetulnya. Harus punya apa kalau dia punya pasangan enantiomer? Cek kiral bukan Bu? Viral, betul ya. Kita akan lihat bahwa ada namanya perbandingan Eudismis ya. Bahwa pasangan enantiomer ini ada yang punya kekuatan berbeda, ada yang kekuatannya sama, ada yang aktivitasnya berbeda, ada yang aktivitasnya berlawanan ya. Yang ada 5 kemungkinan itu loh. Enantiomer ya, ada yang sama kuatnya, ada yang sama aktivitas dan sama kekuatannya, ada yang satu lemah satu kuat gitu ya. Ada yang satu efeknya kemana, yang satu lagi kemana, agak nyambung. Ada juga yang terakhir, efeknya berlawanan. Ingat ya, pasangan enantiomer, nanti juga dibaca ya. Kemudian yang harus di-highlight lagi adalah tentang konsep protein G. Saya tulis di chat ya. Protein G ini punya subunit alfa. Reseptor protein G ya. Reseptor protein G ini, protein G ini punya sub alfa. Punya sub alfa, beta, gamma ya. Bagaimana masing-masing bekerjanya coba dibaca lagi di slide ya. Nah, reseptor protein G ini adalah salah satu reseptor yang paling esensial karena banyak desain obat-obatan yang didasarkan terhadap aktivitas dari reseptor protein G, karakteristik dari reseptor protein G. Jadi banyak, kalau kita paham reseptor protein G, maka banyak desain obat-obatan yang bisa kita pahami. Gitu ya. Esensial, yang esensial ya kalau dia sangat bermanfaat. Makanya tidak heran penemuan protein G ini menjadi satu penemuan yang mendapatkan Nobel Prize ya. Karena memang sangat layak gitu. Dia membuka banyak pintu ke penemuan-penemuan terapi berikutnya. Kemudian, ini saya sedang buka soal UTS ya. Saya nggak akan buka di kali ya. Yang reaksi cascade dibaca ya. Kemudian bedanya agonis dan antagonis. Coba ada yang mau menjelaskan sambil menyegarkan ingatan. Kalau kurang pas saya bantu. Betul kan ya? Coba. Beda agonis, antagonis, dan juga first messenger, second messenger itu apa definisinya dan contohnya. Ya. Oke. Pada open cam ya bentar lagi kalau Pak Imran masuk lah semua open cam ya. Tadi juga ketika saya masuk pada open cam aku. Saya ulang ya. Agonis, antagonis, first messenger, dan second messenger. Apa contohnya? Nah, kita lihat ya. Agonis itu apa? Kemudian first messenger, second messenger itu apa? Dan masing-masing sama. Tadi sudah saya ulas sekilas ya, first messenger, second messenger, mengingatkan kembali, menyegarkan ingatan lah kan ujiannya besok ya. Agonis antagonis. Izin menjawab. Ya, silakan Kak. Kalau misalnya agonis berarti kan dia itu punya efek yang mendukung si obatnya gitu. Jadi kalau misalnya dia respon agonis berarti dia lebih meningkatkan si respon selulernya gitu. Tapi kalau misalnya yang antagonis berarti dia tuh memblok si
pokoknya dia berarti berlawanan gitu ya Bu. Maksudnya kayak dia memblok si jalur buat mediatornya bukan? Mediator utama atau kita sebut sebagai metabolit alami ya. Ya, metabolit alamiahnya. Nah, nanti efeknya akan memunculkan efek seluler yang selaras atau nggak ada gitu ya, atau keblok gitu ya. Nah, yang ditiru dan yang diblok itu adalah metabolit alami. Contohnya prostaglandin lah. Prostaglandin langsung ya. Nah, itu prostaglandinnya mau kita bikin sesuatu yang mirip prostaglandin atau kita blok prostaglandin. Atau kalau kita bicara asetilkolin, di sini saraf, kita mau bikin sesuatu yang mirip asetilkolin atau mau kita blok supaya asetilkolinnya nggak masuk. Ya, sehingga pada beberapa desain antagonis ini disebut sebagai blocking, tapi tidak selalu ya. Kadang-kadang dia emang ngeblok. Kemudian kalau agonis ada istilahnya mimetik, meniru ya. Sehingga kita akan kenal dengan istilah obat-obat simpatomimetik, artinya meniru metabolit alamiah pada sistem parasimpatik gitu ya. Mimetik berasal dari kata mimikri ya. Mimikri itu tindakan meniru. Kalau kita sebut bunglon, contoh hewan mimikri, nah kayak gitu. Peptidomimetik, parasimpatomimetik mirip dengan agonis. Oke, yang sedang sakit origin of cam boleh, yang nggak sakit dan bisa on cam, open cam ya. Yang sakit kita sembuh ya. Ada yang dijawab beberapa. Oke, itu ya definisi agonis antagonis. Kalau di UTS semua bisa. Oke. Kemudian contoh post messenger apa dan contoh second messenger. Silakan, ada yang mau bantu saya? Izin menjawab Ibu. Oke, silakan. Contoh first messenger itu nitrogen oksida, dan contoh yang second messengernya pengaktifan guanyl siklase. Oke. Ada contoh lain sih, betul. Second messenger yang lain ada, Sil? Yang siklooksigena bukan. Siklooksigena berarti dia reseptor. Jadi second messenger itu biasanya pada beberapa jenisnya punya banyak fosfat ya. Yo, ada yang bisa bantu? Jadi baru menyebutkan satu ya yang betul second messenger. Yang lain ada yang bisa bantu? Second messenger? Izin menjawab Ibu, CGMP bukan? Ya, CGMP apa lagi? Coba dibuka lagi. Di UTS ada ya, makanya saya kasih tahu. Biar belajarnya kalian baca semua, cuman bagian-bagian saya tadi ceritakan kalian highlight gitu ya. Lagi coba. Yang CAMP bukan Bu? CAMP betul. CGMP sama DAG. DAG betul. Dan coba lagi IP 3 ya. Nasitol 2 ya, IP 3. Oke, ada 5 ya sama-sama second messenger yang ada di slide. Masih banyak contoh lainnya. Kalian bisa. Sebenarnya saya tuh pengen kalian akses bukunya langsung ya, minimal kalian punya e-booknya. Kelas buat UTS lah nggak perlu per hari ini, mungkin nanti ke kelas perlu ya. Buku pegangan kita apa sih? Farmakope blend. Salah satu pendukungnya farmakologi atau blend. Ini untuk memahami reaksi cascade ya. Tapi ya buku medicinal chemistry-nya adalah Farolkovas ya. Farolkovas. Itu yang jadi definisi obat. Definisi obat menurut kimia medicinal. Ini ditulis oleh Farolkovas. Yang jadi basic berpikir kita ya di kuliah awal banget ya. Nah, coba ada yang bisa bantu saya apa definisi obat menurut Farolkovas? Akhir ya, sebelum Bapak Profesor yang lain masuk ya. Apa obat menurut Farolkovas? Silakan. Kalau ada yang kurang pas, nanti saya bantu tambahin itu. Jawab Bu menurut Farolkovas ya Bu. Silakan. Gimana sih? Jadi obat menurut Farolkovas itu zat yang mempunyai struktur kimia yang telah diketahui dengan baik dan mempunyai efek terapeutik. Oke, jadi kata kuncinya adalah
suatu senyawa yang diketahui strukturnya dengan baik dan memiliki efek terapeutik. Berarti strukturnya diketahui dengan baik ya. Berarti kalau ekstrak bahan alam, kita sebut obat bukan? Bukan. Berarti harus diketahui dengan baik struktur kimia. Kalaupun memang kita menitipkan pada tumbuhan untuk produksinya, kafein misal, atau antibiotik gitu ya, penisilin gitu. Nah, harus diisolasi sampai seperti vastatin gitu. Harus diisolasi sampai tunggal gitu, sampai benar-benar berisolasi. Kemudian pada kenyataannya isolat ini nanti hasil isolasi ini akan disintesis juga, sehingga kita kenal kenyataannya hari ini dengan istilah obat-obat semi sintetik. Semi sintetik. Memang sumber awalnya dari alam, tapi nggak hanya diisolasi, tapi juga kita gabungkan dengan struktur lainnya. Nah, bagaimana mendesainnya dengan lebih detail, ini baru nanti pembahasan selalu tesnya. Tapi garis besarnya begitu. Jadi kita misalkan ambil simvastatin nih dari ekstrak beras merah angkat ya. Simvastatin kan dari sana. Berarti kalau diambil, kemudian kita tambahkan dengan jenis lain, kita sebut dengan proses sintetis. Sehingga di pasaran kita kenal dengan obat-obat semi sintetis. Jadi nggak isolat banget, nggak sintetis banget. Assalamualaikum. Pak Imran sudah hadir? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya. Mohon maaf, 6:30 saya tadi nggak bisa kegiatan lain ya. Kemudian jadi hari Jumat ini itu masih ada kuliah apa enggak? Sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada ya. Jadi minggu ini sebenarnya ada kuliah kita tambahan ya. Nah, yang ini yang file tentang rational drug design ya, saya mohon bantuan aja mungkin Bu Diar nanti gimana caranya disampaikan. Hari ini saya menyampaikan tentang QSAR ya. Kan yang itu tinggal sisanya itu ya, mungkin diskusi atau apalah bentuknya lewat chatting atau bagaimana di WA supaya. Jadi minggu ini sudah ada yang ujian berarti. Iya, Pak. Nanti juga dia sudah ujian. Farmasi kapan jadwalnya? Ya, kimia medisinal maksud saya, kimia medisinal kapan jadwal? Besok siang. Oh, besok siang. Nama apa jadwalnya memang nggak terlalu bagus. Ya. Oke, kalau gitu saya akan share screen untuk yang QSAR. Ini juga mungkin karena 1 jam, ya poin-poin penting aja yang paling penting saya sampaikan. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini materi tambahan mengenai QSAR, Quantitative Structure Activity Relationship, ya dalam bahasa Inggris atau sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah HKSA, ya, hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan QSAR? Sesuai dengan istilahnya, ini adalah quantitative relationship atau hubungan kuantitatif. Ya, hubungan kuantitatif antara apa? Antara struktur kimia suatu senyawa dengan aktivitas biologinya. Ya, dan ini mencakup semua metode statistik, ya, di mana aktivitas biologi umumnya dinyatakan sebagai logaritma, ya, kemudian dikaitkan dengan apa? Bisa dengan elemen struktur, ya, elemen struktur, misalnya pada metode Free-Wilson, ya, metode Free-Wilson atau Free-Wilson analysis, atau dikaitkan dengan sifat fisikokimia pada metode Hans, ya, Hans analysis. Nah, keduanya baik Free-Wilson maupun Hans itu hanya mempertimbangkan struktur 2 dimensi, ya. Dan aplikasi metode ini adalah untuk menganalisis variasi substituen, gitu, ya. Atau bisa juga aktivitas biologi dikaitkan dengan, ya, struktur 3 dimensi, ya.
Dan ini mencakup analisis yang lebih komprehensif, ya, dimulai dengan struktur 3 dimensi yang dikorelasikan dengan bidang 3 dimensi, ya. Misalnya metode yang paling dikenal di sini disebut dengan COMFA, singkatannya COMFA itu Comparative Molecular Field Analysis, ya. Namun demikian pada perkuliahan ini pada dasarnya kita hanya bekerja di daerah sini, ya. 2 dimensi, yang 2 dimensi, yang 3 dimensi kita tidak masuk, hanya sekedar introduction saja. Supaya saudara kenal bahwa ada yang disebut dengan QSAR 3 dimensi. Nah, ini sebetulnya perkembangan QSAR ini tidak terlepas dari perkembangan orang berusaha untuk menjelaskan bagaimana obat itu bisa bekerja. Jadi sudah dimulai tahun 1900-an dan sampai yang terakhir, ya. Tentu saja ini juga terus berkembang, ya. Ini hanya sampai tahun 1998 kesininya juga terus berkembang. Ya. Jadi ini upaya-upaya untuk merasionalkan atau mencari penjelasan rasional bagaimana obat itu bekerja, gitu, ya. Nah, saya menyatakan kembali bahwa sampai obat itu bisa mencapai targetnya, ya, itu dari mulai rute pemberian sampai obat mengalami disolusi di sini, ya, itu fase farmasetik, kemudian dia ditransport dengan cara yang berliku melewati berbagai macam membran, ini adalah fase farmakokinetik, dan ketika berikatan dengan targetnya disebut dengan fase farmakodinamik. Nah, jadi sebenarnya konsep dari QSAR ini bahwa ini aktivitas biologik, ya, itu merupakan fungsi yang utamanya 2 ini, transport sama binding. Nah, transport binding ini nanti dideskripsikan dengan bermacam-macam ini karakteristik psikokimia. Oleh karena itu masing-masing parameter ini disebut juga sebagai deskriptor, ya, karena berusaha mendeskripsikan aspek transport dan juga aspek binding. Ini upaya untuk penjelasan rasional, ya. Nah, karakteristik utama suatu senyawa obat itu apa, ya? Jadi karakteristik utama suatu obat itu terdiri dari beberapa karakteristik atau sifat-sifat yang utama, ya. Yang pertama adalah mengenai lipofilisitas dan disosiasi atau ionisasi. Nah, ini nanti diwakili oleh parameter itu log P dan juga V, ya. Log P dan V ini sebelumnya sudah saya singgung juga, log P dan V ini. Kemudian efek elektronik dalam suatu molekul yang diwakili oleh parameter sigma, ya. Kemudian ukuran dan bentuk dari suatu molekul, yaitu efek sterik dan geometri molekul diwakili oleh parameter TAF atau ES. Ya, ini yang utama sebetulnya ini, ya. Ya, ada log P, ada V, ada sigma, ada parameter ES sterik. Oke, kita lihat yang pertama lipofilisitas. Ya, hubungan antara P dan aktivitas suatu obat tergantung dari rentang, dari range nilai P-nya, ya. Apabila rentangnya itu sempit, ya, maka hasil persamaan yang dihasilkan dari P dan aktivitas biologi itu bisa berupa garis lurus, ya. Garis lurus dengan bentuk persamaan umum seperti ini. Ya. Log 1/C sama dengan K1 log P ditambah K2. Jadi ada 2 tetapan. Nah, K1 dan K2 merupakan suatu tetapan atau konstanta. Ya. Nah, persamaan ini kita lihat, ini merupakan persamaan yang linier, ya, menyatakan persamaan linier antara aktivitas biologi yaitu log 1/C dan ya, aktivitas obatnya sebagai log 1/C-nya dan koefisien partisi, yaitu P ini. Log P ini, koefisien partisi oktanol air, ya.
N-oktanol air. Nah, bila rentang P-nya itu lebar, lebih lebar, kalau yang tadi sempit, yang ini lebar, grafik hubungan antara log 1/C terhadap log P, ya, kalau rentang P-nya lebar, itu sering berupa suatu parabola. Di mana ada nilai maksimum. Ya, ada nilai maksimumnya, itu dinyatakan sebagai log P0. Nah, keberadaan nilai maksimum ini menunjukkan bahwa ada kesetimbangan optimum, ya, ada kesetimbangan optimum antara kelarutan di dalam air dan di dalam lemak untuk mencapai aktivitas biologik yang maksimum. Ya. Nah, lebih rendah dari nilai P0, obat itu akan enggan, relaktan itu enggan, untuk memasuki membran. Sedangkan kalau di atas nilai P0 atau P-nya besar, obat itu akan enggan juga untuk meninggalkan membran, jadi terikat pada membran. Ya. Jadi kalau rendah itu sulit masuk, kalau P terlalu besar, dia akan terikat dalam membran itu. Ya. Nah, mungkin kalau melihat gambar lebih mudah, nih ya. Ini misalnya persamaan umumnya untuk bentuk parabola seperti ini, log 1/C, K1 log P di pangkat 2 kuadratik, kemudian K2 log P tambah konstantanya K3, ya, sama. Kalau 1 kalau 3. Nah, untuk mendapatkan K1, K2, K3 ini nanti kalau sudah tersedia data-datanya, data eksperimentalnya ada, untuk senyawa-senyawa ini, maka ini bisa dibuat ada software untuk melakukan analisis regresi dan kita bisa mendapatkan masing-masing nilai tetapan ini. Ya. Nah, yang penting Anda pahami ini adalah hubungan antara aktivitas obat dalam log 1/C, ya, nyatakan log 1. Jadi C ini bisa konsentrasi, misalnya kalau itu antimikroba itu adalah bisa KHM, konsentrasi hambat minimum, ya. Atau misalnya efektif dose 50 kalau aktivitas, ya. Nah, yang paling mudah sebetulnya ini dibayangkan itu memang senyawa-senyawa antimikroba, ya, di mana C-nya ini menyatakan konsentrasi hambat minimum. Kalau C-nya rendah, ya kan, berarti obat itu sangat kuat, aktivitas antimikrobanya, maka nilai 1/C akan besar. Kalau C-nya besar, sebaliknya, berarti untuk menghambat mikroba dibutuhkan konsentrasi yang tinggi, artinya obatnya lemah, ya. Maka log 1/C akan kecil kalau C-nya besar, ya. Nah, kemudian ini log P menyatakan koefisien partisi oktanol air dari senyawa yang diuji. Dan kita lihat di sini berbentuk parabola, ada nilai log P0. Nah, yang disebut ini adalah nilai yang maksimum, aktivitas yang maksimum ketika log P0. Nah, tadi kalau log P-nya itu lebih rendah dari P0, jadi ini masih lemah aktivitasnya, artinya senyawa itu susah menembus membran. Karena untuk bisa memiliki aktivitas antimikroba, dia mesti menembus membran mikroba, misalnya. Ya. Nah, kalau udah lebih besar P-nya dari ini, justru dia terikat pada membran, sama-sama tidak bisa masuk, ya, stay, diam dalam membran itu. Ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah tetapan lipofilisitas substituen atau konstanta atau tetapan lipofilisitas substituen yang digampangkan dengan V. Ya. Ini dikenal juga sebagai tetapan hidrofobik, ya. Tetapan hidrofobisitas substituen. Tetapan hidrofobisitas substituen. Ya. Nah, ini juga menyatakan kontribusi suatu gugus, ya, terhadap koefisien partisi molekul tersebut, dan ini didefinisikan oleh Hans dan rekan kerjanya, ya, dengan rumus Vx sama dengan log P Rx dikurangi log P RH. Ya, jadi ini menyatakan senyawa turunannya
yang ada substituen X-nya ini merupakan senyawa induknya. Jadi selisih logaritma dari log P senyawa turunan dan senyawa induk. Nah, jangan lupa log P itu menyatakan koefisien partisi N-oktanol air. Ya. Nah, bila terdapat beberapa substituen, ya, bila terdapat beberapa substituen, ya, maka nilai V ini untuk suatu senyawa merupakan penjumlahan dan nilai V tersebut untuk masing-masing substituen yang terpisah. Ya. Oke, kemudian nilai V untuk suatu substituen yang spesifik akan bervariasi terhadap elemen, terhadap struktur lingkungannya dari substituen. Jadi maksudnya substituen yang sama berada pada lingkungan yang berbeda itu akan memiliki nilai yang berbeda. Ya. Nah, kemudian nilai rataan. Ya, atau nilai yang paling relevan yang terkait dengan struktur yang dikaji digunakan sebagai deskriptor di dalam ini hubungan struktur aktivitas. Ya. Nah, kita lihat saja tabel berikut supaya Anda lebih mudah paham. Ya, nih misalnya substituennya nih pada sistem Rx. Ya, kalau ini H pada sistem RF, misalnya pada benzen H itu 0. Ya. Kebetulan juga pada nitrobenzen, pada fenol, ini juga semua 0. Nilai H ini. H. Nah, tapi kalau CH3 kita lihat, CH3, kalau ini misalnya toluen. Nah, kalau ini misalnya para nitrotoluen. Kalau ini misalnya, ini kan fenol, kemudian metil. Ya. Ini adalah bisa dipandang sebagai fenol tersubstituen metil atau toluen tersubstituen ini tersubstitusi hidroksi, ya, tergantung cara memandangnya. Tapi kita lihat di sini CH3 itu pada 3 senyawa ini juga ada varian nilainya, ya, ada variasi. Nah, seperti ini, ada bervariasi nilainya dan kita ambil nilai ininya, rataannya di sini, ya. Nah, kemudian fluoro. Oh, sorry, ini pada sistem alifatik, ya. Sistem alifatik, kalau ini alifatik, yang ini aromatik, tadi salah, ya, bukan rataannya. Ini pada sistem alifatik. Nah, kalau pada alifatik misalnya apalah alkil gitu, ya. Alkil yang lurus itu nilainya negatif sih. Pada benzen yang terkait dengan benzen ini 0,14 pada posisi ini, ya. Dengan ini tidak ditemukan ada senyawanya di sini, ya. Tapi pada fenol ini teraktifkan, jadi masih bisa fluor masuk. Kalau di sini ada nitro ini semua deactivated, di sini nggak bisa masuk X-nya. Nah, nilainya berbeda-beda. Ya. Demikian juga Cl bervariasi nilai. Yang tidak ada tuh artinya senyawanya not existing, gitu, nggak ada, ya, senyawanya. Ya. Gitu. Oke, kemudian parameter sterik, ya, parameter sterik. Nah, ini adalah merupakan parameter yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara bentuk dan ukuran suatu obat. Ya. Kemudian juga menunjukkan dimensi targetnya dan aktivitasnya. Ya, pokoknya ini hubungan antara kesterikan dengan efek, begitu, ya, antara ukuran dengan efek disebut dengan parameter TAF. TAF ini nama orang, ya, nama orang TAF ini. Lambangnya ES. Nah, setelah penentuan parameter ES ini ada parameter lain seperti Charlon steric parameter,
kemudian Verloop steric parameter, dan refraktivitas molar, ya, MR. Ya. Nah, yang paling dipakai itu adalah molar refractivity. Molar refractivity. Setelah ES itu molar refractivity. Nah, kita lihat sejarahnya. Jadi Taft tahun 1956 itu menunjukkan laju relatif, laju tetapan relatif, ya, dari senyawa ester, nih, alpha substituted metil etanoat, ya. Jadi ini ester senyawanya, ini asam karboksilat. Kalau misalnya ini CH3 COOH, kemudian maaf, CH3 COCH3 itu maksudnya ester metil dari asam asetat ini. Nah, kalau di sini disubstitusi dengan X, ya, jadi H-nya disubstitusi dengan X, bagaimana pengaruhnya terhadap laju ini, laju hidrolisis dari metil ester ini, ya. Jadi ini studinya itu tetap melakukan studi hidrolisis turunan dari metil etanoat, ya, atau metil asetat ester ini, ya. Di sini pada CH3-nya divariasikan dengan substituen X. Bagaimana pengaruhnya, ya? Jadi ini parameter ini sebetulnya menyatakan logaritma dari tetapan laju reaksi hidrolisis, gitu, ya. Nah, tentu kita bisa paham S-nya akan 0 jika X CH2-nya ini sama dengan CH3, ya. Kalau X CH2-nya sama dengan CH3, ini kan senyawa yang identik, berarti kan 0, ya, sama, ya. Nah, dari situ Taft ini mengembangkan yang disebut dengan ya tadi parameter ES, ya. Nah, apabila metil ini CH3 ini, ya, CH3 ini keseluruhannya diganti dengan H, artinya kan ini jadi asam apa, ya? Kalau di sini H, CH3-nya diganti dengan H, asam apa itu? Itu adalah asam asam formiat, ya, asam formiat atau asam semut, ya. Nah, artinya di sini kalau CH3-nya diganti dengan H jadi asam formiat kan lebih lebih tidak terhalang secara steril. Maka laju hidrolisis akan lebih mudah, sehingga apabila CH3 di-replace dengan ini dengan H jadi menjadi asam yang lebih sederhana, ya. Itu nilainya adalah 1,24 nilai ES ini. Nilai ES ini 1,24. Jadi artinya laju reaksi ini asam formiat, ya, ester metil dari asam formiat jauh lebih cepat daripada laju hidrolisis metil asetat, karena di sini lebih strukturnya lebih simpel, tidak meruah, tidak ada halangan steril, maka reaksi lebih mudah. Gitu, ya. Nah, sebagai ilustrasi kita lihat kalau misalnya ini makin diperbesar, ya, makin diperbesar. Sekali lagi ini bacanya, ya, yang 1,24 itu keseluruhan CH3-nya itu diganti dengan ini dengan H, ya, jadi asam formiat itu positif. Ya. Nah, tapi kalau X-nya itu sekarang diganti dengan CH3, jadi pada struktur yang ini kalau X-nya sekarang diganti dengan CH3 C2H5 atau CH3CH yang makin meruah, ini nilai ini makin negatif, ya, ini makin negatif, ya, makin negatif, itu. Nah, jadi pengaruh berbagai macam gugus fungsi ini bisa dilihat, ya. Intinya makin meruah struktur, ya, makin meruah struktur. Makin meruah struktur, nilai ini semakin negatif. Artinya laju reaksi hidrolisis itu semakin lambat.
Artinya itu menunjukkan pengaruh halangan sterik, ya, semakin meruah, semakin besar strukturnya, nilai parameter tetap ini semakin negatif. Itu artinya laju reaksi hidrolisis semakin terhambat. Oke, nah berikutnya adalah molar refractivity atau MR. Ini merupakan ukuran dari volume suatu senyawa dan bagaimana mudahnya dia dipolarisasikan. Ya, jadi MR ada dua faktor, masalah ukuran atau volume senyawa, tetapi juga kemudahan dia untuk bisa dipolarisasi. Nah, perumusannya adalah seperti ini, MR sama dengan, ya dalam kurung siku, kurung ini N kuadrat dikurangi 1, N ini merupakan refractive index. Apa itu refractive index? Indeks bias. Ya, indeks bias senyawa yang bersangkutan. Kemudian M adalah apa? Relatif molekular mass. Jadi BM, bobot molekul. Nah, kemudian rho itu density, massa jenis, ya. Massa jenis. Jadi untuk menghitung MR sebetulnya nggak susah. Diketahui indeks bias dicari di pustaka. BM itu asal tahu rumus empirisnya, ya. Kemudian rho massa jenis ini juga ada di pustaka. Ya, kita bisa menghitung MR, ya. Molar refractivity. Nah, di buku-buku kimia medisinal sebetulnya juga sudah tersedia nilai MR langsung untuk berbagai macam gus fungsi, sudah ada. Ya. Jadi gus fungsinya apa? Sini gus fungsi nilai MR-nya berapa? Mereka udah hitung sampai gus fungsi. Ya. Sehingga kita bisa langsung menggunakan nilai-nilai ini. Nah, kita lihat aja H ini yang kecil, ya, nilai MR-nya kan kecil, ya. Semakin meruah ke bawah, HCl3, C2H5 sampai yang struktur apa namanya sekunder, isoprofil ini semakin melebar. Semakin besar nilai MR. Ini juga sama, ke bawah makin meruah, nilai MR-nya semakin besar. Oke. Nah, ini hanya reminder kembali mengenai spesifitas kerja obat, ya. Jadi diingatkan bahwa lipofilisitas dan disosiasi bertanggung jawab untuk transfer dan distribusi obat dalam sistem biologis. Kesesuaian geometri dan sifat komplementari permukaan 3D ligand bertanggung jawab untuk terjadi afinitas terhadap tempat pengikatan yang tadi itu yang digambarkan obat dari rute pemberian kalau melewati rute-rute yang berliku sampai kepada target. Nah, hanya saja nanti pertanyaannya konformasi mana yang aktif secara biologi, apakah dalam vakum, apakah dalam kristal, atau pada tempat pengikatan. Tentu saja yang lebih tepat adalah pada tempat pengikatan yang aktif, ya. Nah, ini ada persyaratan dasar untuk studi QSAR. Jadi semua analog merupakan seri Kongeners, ya, seri Kongeners. Semua analog memiliki mekanisme kerja yang sama. Semua analog terikat dengan cara yang setara. Jadi metode ikatannya harus yang setara. Ya, jadi apakah kalau semuanya melibatkan ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, ikatan ion misalnya, itu mesti sama. Jangan satu senyawa itu terikat melalui ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, yang lainnya ada ikatan kovalen misalnya. Itu nggak bisa masuk dalam studi QSAR yang untuk kelompok zat yang sama, ya. Kemudian pengaruh isosterik dapat diperkirakan. Ya, apa itu isosterik saya sudah terangkan sebelumnya, ya. Afinitas pengikatan berkorelasi dengan energi interaksi. Ya, ini memang penting sekali, ya, karena kita sering menghitung apa namanya afinitas itu dari nilai energi, ya, dari nilai delta G.
Kemudian aktivitas biologi berkorelasi dengan afinitas. Ya, afinitas itu kekuatan pengikatan. Kondisi relasinya bisa ini ilustrasi ya. Saya lewat ini yang Hans Pujitan tadi yang itu hanya dia menarik ya. Kalau ini adalah mendorong ya, mendorong atau menolak ya. Jadi bisa ada berbagai macam bisa ada nilainya. Nah, ini contoh persamaan Hans sederhana ya. Jadi senyawa-senyawa misalnya ini senyawanya rangkanya ini yang divariasikan hanya substituen X dan Y. Di sini aktivitasnya anti adrenergi. Nah, ini sudah ada persamaannya dari 22 senyawa turunan ini ya. Standar deviasinya antara calculated dengan measured eksperimental ini adalah 0,238 dengan R-nya 0,918. Jadi ini merupakan koefisien korelasi kalau dibuat aktivitas biologik versi eksperimen ya, kan 22 senyawa ini ada data eksperimentalnya. Ya, kemudian terhadap nilai C hasil perhitungan dari rumus ini. Ya. Jadi semakin baik korelasi ini, semakin rendah ini, semakin rendah nilai ini, standar deviasi, dan semakin baik nilai R ini, maka semakin bagus secara keseluruhan persamaan KSAR. Ya. Nah, untuk senyawa ini itu tergantung dari V dan sigma. Nah, tadi V itu adalah parameter lipofilisitas substituen X dan Y ini. Ya, sigma juga sama, nilai elektronik, parameter elektronik dari substituen X dan Y. Ya. Jadi sudah ada persamaannya. Ya, contoh lain misalnya, nah sekarang variannya makan cuma satu. Substituennya ini divariasikan di sini. Ya. Ada 20 senyawa, di sini divariasikan substituennya dengan macam-macam substituen yang berbeda secara kualitatif maupun tempatnya di sini. Ya. Nah, ini sudah ada dari 20 senyawa, itu R-nya adalah 0,909. Parameternya cuma satu, deskriptornya itu V, ya, lipofilisitas substituen dari X ini. Ya, ini antibiotik nih. Kalau kita lihat ini juga beta lactam. Ya, ini ada struktur antibiotik beta lactam jadi penisilin, golongan penisilin. Ya. Jadi aktivitas antimikrobanya. Ya. Nah, ini adalah monoamin oksidase inhibitor. Ada 2 substituen yang divariasikan. Parameternya yang mempengaruhi ada V, ada sigma, kemudian parameter keruahan, ya, keruahan struktur, parameter TAF. Jadi ini ada cuma 9 senyawa, ya, tidak banyak, R-nya 0,955. Ya. Ya, dan seterusnya. Ini 3 contoh aja ini mengerti maksudnya apa, ya. Menunjukkan pengaruh-pengaruh parameter yang utama tadi, ya, sigma, kemudian V sama ES, dicerminkan dari 3 contoh yang di atas ini. Oke. Nah, kemudian ada yang disebut dengan Craig plots, ya. Craig plots itu adalah plot 2 dimensi antara satu parameter dengan yang lain. Tentu ada 4 kuadran atau 4 bagian yang berkaitan dengan nilai positif dan negatif dari parameter. Digunakan untuk persamaan Han yang sudah ada. Ya, bila kita
sudah memiliki persamaan Hans untuk satu seri senyawa, maka kita bisa membuat plot Craig ini. Ya, misalkan di sini persamaannya seperti ini, misalnya nih, log 1/C sama dengan 2,67 V dikurangi 2,56 sigma ditambah 3,92. Jadi intinya kita ingin mencari agar aktivitas ini maksimum, maka kita mencari nilai V yang optimum dan nilai sigma yang optimum, yaitu apa? Kalau lihat dari persamaan sebenarnya jelas. Nilai ini akan sebesar-besarnya jika P-nya itu positif dan sigmanya negatif, ya kan? Ini negatif 2,56 dikalikan negatif jadi positif. Jadi kalau ini positif, ini negatif, maka kita akan mendapatkan nilai 1/C yang sebesar-besarnya. Ya. Nah, misalnya terlihat nih, untuk persamaan yang tadi kita bikin plot Craig-nya untuk berbagai macam substituen ini. Ya, substituen. Nah, kita lihat di sini untuk mendapatkan nilai yang tertinggi diperlukan untuk mengambil tadi nilai P yang positif dan negatif dan nilai sigma yang negatif. Tinggal cari saja di sini. Ya. Ini untuk nilai sigma nih. Ini untuk nilai V. Kita cari daerah sini. Yang V-nya positif ke sini sama nilai sigmanya negatif. Jadi inilah pilihannya gitu. Kalau kita ingin mendapatkan nilai ini yang sebesar-besarnya, ya pilihan sebetulnya pilihannya di sini. Ya, pilihannya di sini. Nah, misalnya itu contoh. Ya, itu contoh, hanya ilustrasi. Kalau kita udah punya seperti ini, ada plot Craig-nya dari persamaannya begini, ya kita mencari jangan di daerah sini, daerah yang lain, karena dari persamaan ini udah jelas. Untuk mendapatkan sebesar-besarnya log 1/C, kita mesti cari yang positif dan negatif sigmanya. Nah, itulah di sini. Jadi makin ke kanan dari sini dan makin ke bawah. Nah, jadi kalau optimumnya ya carilah antara ini. Oh, ini kan jadi ini harus sebesar-besarnya ya ini sebetulnya. Tapi kalau di sisi negatifnya ini yang kita cari aja, nanti masukkan ke persamaannya nilai mana yang paling besar. Ya. Ini juga saya lewat saja. Nah, sedikit mengenai COMFA, ya, tadi Comparative Molecular Field Analysis, jadi saya memberikan ilustrasi saja. Ya. Nah, jadi pada analisis COMFA, Comparative Molecular Field Analysis, jadi molekul itu ditempatkan pada suatu kisi, lattice, kemudian pada kisi tersebut nanti ditempatkan suatu molekul kecil ya sebagai probe, kemudian interaksi ya, energi interaksi antara molekul kecil tersebut dengan molekul yang sedang dikaji ini kemudian dihitung dan kemudian dipetakan dalam bentuk tampilan 3 dimensi ya. Nah, jadi nanti tergantung dari tingkat energinya ini, kita bisa beri warna yang interaksinya kuat atau lemah, dan sebagainya ya. Jadi kita akan melakukan peta 3 dimensi, ya, dari interaksi antara molekul yang dijadikan probe dengan molekul yang dikaji. Ya, dibuat petanya seperti ini. Jadi kita tahu daerah-daerah yang interaksinya kuat, lemah, menengah, dan seterusnya, tergantung dari nilai energi tersebut. Ya. Ini juga saya lewat saja ya. Nah, mari kita kasih contoh sekarang free Wilson analysis ya. Free Wilson analysis. Jadi persamaannya umumnya adalah ini log 1/C misalnya ya. Sigma dari AZ kalikan XIZ tambah mu. Nah, apa itu? Masing-masing AIZ ini adalah merupakan kontribusi
gugus fungsi dari struktur X pada posisi J dalam molekul I. Ya, ini ungkapan statistik sebetulnya, atau cara statistik untuk menyatakannya. Ya. Mu ini merupakan nilai aktivitas biologi teoretikal dari senyawa reference atau senyawa induknya. Jadi yang belum ada substituen-substituen penggantinya, senyawa induk. Ya. Nah, kemudian deskriptor XIJ ini memiliki nilai 1 apabila substituen tersebut ada di dalam posisi J dalam molekul I, ya, dan 0 apabila tidak ada. Ya, penjelasannya begitu. Kalau susah ini kita lihat aja contoh langsung. Ya, nah ini misalnya molekul seperti ini. Jadi ada 2 substituen X dan substituen Y yang divariasikan, yang lainnya sama. Nah, jadi kalau kita lihat terhadap ini, terhadap substituen yang alkil ini, ya, alkil ini kan alkil, substituen alkil, tapi ada aminnya di sini. Ya, tapi kita bilang alkil aja, kita lihat sini ya. Nah, substituen X dan Y ini kan posisinya ada yang meta, sini ini meta, ada yang para terhadap Y ini. Oke, maka kita bilang meta para. Kemudian metanya apa, paranya apa substituennya, ya. Oke. Kemudian juga ini meta, ini para, ya, substituennya apa, isinya di sini. Kemudian ada logs 1/C ini dari pengukuran, artinya eksperimen, ya, log 1/C ini dari hasil perhitungan setelah dilakukan regresi, didapatkan persamaannya, kemudian dihitung. Ya. Nih, bacanya gimana nih? Misalnya ini posisi yang pertama, H, pada posisi meta dan paranya dua-duanya H, berarti senyawa induk. Ya, berarti senyawa induk. Nah, maka nilai di sini menyatakan ini nilai mu-nya. Ya, ini nilai mu-nya. H-nya. Pada meta dan paranya H. Kemudian kalau metanya itu H, kemudian paranya diganti dengan fluor, artinya nilai F-nya itu ada 1. Di sini 1. Nih, apa tuh? Yang ini nih. Parameter XIJ-nya itu, XIJ-nya itu karena di sini pada posisi para itu ada F, maka di sini nilai 1. Ya kan? Kemudian kalau diganti dengan CL pada posisi para di sini, ya, maka juga di sini nilai 1. Ya, saya harap saudara mengerti. Ini nilai XIJ-nya. Oke. Kemudian ini kalau diganti dengan metil pada posisi para, di sini metil, maka nilainya 1. Nah, sekarang dibalik pada posisi meta. Pada para semuanya H di sini, ya. Kemudian di sini F, Cl, Br diulang urutannya seperti ini, ya. Maka sekarang pada posisi meta ini 1. Di sini 0 karena tidak ada substituen. Nah, ini H aslinya dan seterusnya, ya. Itu semua dilakukan dengan cara yang sama seperti tadi, ini ditampilkan di sini, saudara bisa pelajari. Nah, nanti kalau dibikin regresi dengan model persamaan dasar seperti ini, dibikin regresi, ya, akan didapatkan persamaan yang cukup panjang seperti ini, yaitu log 1 per ED50 sama dengan negatif 0,301 meta fluor ditambah 0,27, ya, meta fluoro ditambah 0,434 meta bromo, dan susah panjang nih regresinya, ya. Ya, saudara, saya bacakan juga kan saudara bisa baca sendiri. Ya, ini adalah menyatakan bromo, iodo, bromo, para, ini M itu meta, ini para, ya. Jadi panjang nih regresi dari Free Wilson ini.
Nah, ini ada 22 senyawa semuanya. R kuadratnya tuh 0,94, R kuadrat itu maknanya samalah dengan R, cuma lebih peka dia, kan dikuadratkan. Ya. Nah, S-nya ini 0,194 itu menyatakan ini nih, perbedaan. Jadi selisih antara ini yang hasil eksperimental, hasil perhitungan, selisihnya berapa, itu dibuat standar deviasi, ya, standar deviasi. Nah, kemudian F ini menunjukkan apa? Menunjukkan variansi, ya, variansi antara calculated, antara pengamatan dengan eksperimental. Ya, kalau F ini semakin besar nanti dibandingkan dengan F tabel, maka memang kualitasnya tidak bagus. Kalau jadi F ini sekecil-kecilnya, S sekecil-kecilnya, nilai L ini sebesar-besarnya, maka semakin baik. Jadi itu sebetulnya itu menunjukkan kualitas persamaan regresi Hans-Wilson. Ya. Jadi saudara, saya harap saudara paham paling tidak ya, dengan ini. Ya. Persamaan dasarnya, penjelasannya ada di sini, contohnya ada di sini, cara melakukannya, ya. Kemudian hasil akhirnya ada. Tapi memang ini untuk mendapatkan persamaan ini kita perlu software, ya, perlu perangkat lunak untuk membuat regresi ini berdasarkan data yang ini. Jadi data yang ini dimasukkan ke software untuk regresi, didapatkan persamaan ini. Ya. Nah, terakhir saya hanya ingin menunjukkan yang namanya structure activity relationship. Kalau tadi kan kuantitatif, kalau yang ini itu hanya hubungan struktur aktivitas, jadi lebih kepada kualitatifnya, ya, pada obat yang bekerja terhadap reseptor asetilkolin. Ya. Jadi ini cepat saja, ya, bahwa ini adalah asetilkolin itu bisa bekerja terhadap ion channel, ya, kanal ion, ya, itu berupa reseptor asetilkolin nikotini, atau bekerja pada reseptor G protein coupled reseptor yang terangkan ini merupakan reseptor asetilkolin muskarinik, ya, ini GPCR. Kalau nikotinik ini ion channel, tetapi juga asetilkolin ini nanti ada kaitannya dengan enzim asetilkolin esterase, enzim yang harus menghidrolisis asetilkolin. Ya, jadi maksudnya ini baik itu yang reseptor ion channel, reseptor yang terikat protein G, maupun enzim asetilkolin esterase bisa dijadikan target kerja obat-obat kolinergi. Ya. Nah, kalau kita lihat central nerve system, jadi keberadaan reseptor-reseptor tersebut dengan posisi pada sistem saraf itu di mana? Nah, kita lihat ini adalah yang hijau ini adalah reseptor nikotinik, lihat ada di otak. Kemudian pada sistem saraf somatik, sistem saraf vegetatif itu ada di ganglion. Ya. Nah, kemudian ini reseptor yang lain itu adrenalin ada di otak, tetapi juga ada pada reseptor sistem saraf vegetatif untuk saraf simpatik, ya. Itu pada ujung persarapan dengan organ otolos, adrenergi. Nah, kalau yang muskarinik itu hanya ada di sistem saraf pusat dengan pada sistem saraf parasimpatikus, yaitu ujung persarapan terhadap otot polos. Jadi peta ini sangat berguna nih, saudara, tolong pelajari ya. Peta ini secara overview kita tahu posisi-posisinya ada di mana. Ya. Nah, pada ganglion ini misalnya yang nikotinik ini jarang dipakai pada pengobatan karena efek sampingnya berat. Ya, kebanyakan dipakai di daerah sini. Sedangkan obat-obat yang bekerja pada reseptor adrenergic nanti di sini dipakai. Tentu yang sentral juga bisa. Ya.
Tapi yang di ganglion ini jarang dipakai, efek sampingnya berat. Nah, ini sudah. Jadi kita langsung ke sini nih. Sesuai dengan topik hari ini, structure activity relationship. Ya. Nah, pusat anionik pada reseptor asetilkolin itu mengikat amonium kuaterner, N kuaterner. Jadi ini berupa kation bermuatan positif, ya. Jadi ini berupa ikatan ionik. Ya, jadi anionic center ini pada asetilkolin tentu bermuatan negatif, pada reseptornya itu, maaf, ya, pusat anionik pada reseptor ini bermuatan negatif, nanti berinteraksi dengan struktur kuaterner dari molekul asetilkolin. Jadi terjadi interaksi ion. Nah, ini menyatakan yang muatan positif dari senyawa turunan-turunan asetilkolin, ya. Nah, kekuatan ikatan itu meningkat apabila strukturnya ini membesar, ya. Dari mulai di sini amonium kuaterner, kemudian ini H-nya disubstitusi oleh R, makin banyak substituennya, ini kekuatan ikatan antara obat-obat atau sel-sel turunan asetilkolin dengan pusat anionik dari reseptor asetilkolin ini meningkat kekuatan interaksinya, ya, meningkat. Kemudian gugus ester, ya, dari asetilkolin kan ada ester, ya. Kalau sudah lupa, nih asetilkolin ini kan ester, ya. Nah ini tadi pusat yang bermuatan positif, kationik, amonium kuaterner dari asetilkolin berinteraksi dengan pusat anionik dari reseptornya, jadi pada reseptor ini. Kemudian ada ester, ini ester, ikatan ester, ya. Nah, melalui ikatan C berinteraksi dengan pusat esteratik dari reseptor asetilkolin melalui ikatan hidrogen. Jadi kita paham kalau begitu gugus ester dari asetilkolin ini merupakan akseptor ikatan hidrogen, sedangkan pada reseptornya mesti ada donor. Ya. Nah, kemudian hal poin penting juga distance atau jarak antara N pada struktur anionik dengan gugus ester ini adalah 0,5 atau 0,7 nanometer. Nah, apabila gugus N-metil pada pusat kationik dari senyawa turunan asetilkolin diganti dengan gugus yang lebih meruah, ya, maka efek muskarinik itu akan menurun, sedangkan efek nikotinik itu meningkat. Ya. Oke. Kemudian bila gugus asetil pada ester diganti dengan gugus yang lebih lipofil, ya, dengan volume van der Waals yang lebih besar, maka obat tersebut akan bekerja beralih menjadi antagonis reseptor asetilkolin. Ya, dari agonis menjadi antagonis apabila gus asetil diganti dengan gus yang lebih lipofil, ya, dengan molekul volume van der Waals yang lebih besar. Nah, asetilkolin bekerja berdasarkan permeabilitas membran. Nah, ini untuk molekul-molekul kecil, ya, dari mulai Na, kation-kation kecil, Na, KCl, ya. Jadi apabila jadi meningkatkan, jadi ini akan meningkatkan permeabilitas membran, akan meningkatkan permeabilitas membran untuk molekul-molekul untuk ion-ion kecil, ya, seperti natrium, kalium, dan klorida. Nah, dengan peningkatan permeabilitas membran ini untuk ion-ion ini apa yang terjadi?
yaitu kontraksi molekul. Kemudian peningkatan sekresi kelenjar, ya, penurunan tekanan darah, dan juga efek inotropik negatif. Ya, apa itu efek inotropik? Saya jelaskan di sini. Ya, nih negatif inotropik, ya, melemahkan kontraktilitas, ya, melemahkan kontraksi otot. Sedangkan positif inotropik itu meningkatkan kontraksi otot. Ya. Ini yang disebut zat inotrop itu adalah zat-zat yang mengubah kekuatan kontraktilitas otot. Kalau di sini dikatakan negatif inotropik berarti ini kalau asilkolin ini meningkatkan permeabilitas membran, ion-ion ini menjadi bisa masuk. Nah, efek keseluruhannya adalah negatif inotropik. Negatif inotropik di sini adalah melemahkan kekuatan kontraktilitas. Jadi akan terjadi relaksasi. Ya, antara relaksasi atau dilatasi pembuluh darah. Ya, yang masuk suaranya siapa itu? Tolong di-mute dulu. Di-mute. Cuma itu udah tugasnya udah selesai ya. Tonia Alifa ya, saudara-saudara masuk suaranya itu. Itu orang ini beda lagi. Ya. Nah, sebagai overview kita lihat dua senyawa yang sudah sangat dikenal, ya. Nah, nikotin itu tentu saja obat zat yang bekerja pada reseptor kolinergi, ya, atau senyawa yang kolinergi terjadi, ya. Nah, ini asilkolin, ya. Ini adalah N kuaterner, pada nikotin juga ada persis bukan positif. Nah, kemudian jaraknya itu, nih, jarak antara N kuaterner kepada O ester itu adalah 5 angstrom. Sedangkan kepada karbonil ester itu adalah 7 angstrom, atau ini 0,5 nanomolar, 0,7 nanomolar, ya. Dan itu bersesuaian dengan jarak dari pusat ya pada nikotin dengan N pada cincin piridin nikotin. Oleh karena itulah ini nikotin ini bekerja sebagai agonis asilkolin, ya, karena persyaratan struktural ini sudah diketahui. Ya, ini sama untuk menunjukkan 4 poin model pada nikotin, ya. Jadi ada elemen farmakopornya 1 dan 2. Ini 1, ini 2 tadi yang penting untuk jarak ini, faktor jarak yang 0,7 tadi atau 7 angstrom. Ya, kemudian 3, 4 ini adalah posisi interaksi. Ya, posisi interaksi dengan reseptornya, ya. Ini melalui ikatan ionik, yang ini N ini kan sebagai akseptor, di sini ikatan hidrogen, ya. Nah, saya kira untuk QSAR sampai sini saja. Kalau ini nanti penjelasan ada di kuliah berikutnya, ya. Untuk QSAR cukup sampai situ, ya. Ya, waktu sebetulnya masih ada mungkin sekitar 2-3 menit lagi, ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ujiannya besok, ya. Silahkan ada yang mau bertanya, nanti Pak. Ya, bahan sudah saya berikan minggu lalu ya, Bu Diar, ya. Sudah, Pak. Ya. Artinya tidak ada pertanyaan dulu, Pak. Belum ada pertanyaan atau ada yang bertanya di chat? Belum ada. Belum ada, ya. Mengerti semua ya, Mas Pak? Ya, kalau sudah mengerti semua bagus, atau tidak mengerti semua bisa jadi, ya.
Ya, tapi mestinya sih ya gini ya, kalau PowerPoint memang saya buat dalam bahasa Inggris itu bukan gaya-gayaan, karena saya di ITB itu harus ngasih di kelas internasional gitu, di kelas reguler. Kalau saya harus 2 kali kerja itu tidak efisien gitu ya. Jadi udah saya bikin bahasa Inggris, tapi kalau di kelas reguler ya kita jelaskan dalam bahasa Indonesia gitu. Ya, jadi ya nggak apa-apa, itu kan merupakan dorongan juga buat saudara semua untuk juga ya berusaha mempelajari bahasa Inggris. Bagaimanapun itu bahasa internasional penting gitu ya. Tapi kalau saudara bekerja juga sekarang kan ditanya itu rata-rata ya saya lihat persyaratkan itu TOEFL Anda berapa gitu. Nanti mau melamar pekerjaan itu TOEFL juga diminta. Dan rupanya sekarang tidak bisa dihindari ya, at least kemampuan minimum bahasa Inggris itu harus. Ya, gitulah sekarang kondisinya. Jadi kalau Anda yang merasa bahasa Inggrisnya kurang, ya tidak usah merasa minder. Semuanya bisa dipelajari. Nggak ada yang nggak bisa dipelajari ya. Selama kuliah juga Anda bisa ikut kursus atau apa upaya-upaya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Itu nggak bisa dihindari. Kalau Anda suatu saat mau melanjutkan S2 ke ITB, ya diminta TOEFL. Kemudian dulu kan sudah ngambil S2 di ITB. Sekarang mau S3. Diminta juga TOEFL tetap. Anda kan mungkin sekian banyak itu adalah nanti yang ingin melanjutkan ke S2. Nah, di mana-mana diminta TOEFL. Ya. Oke, gitu aja dari saya ya. Semoga Anda sehat semua dan besok bisa lancar ujian. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Dari saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon, Pak. Ya, Mbak. Oke. Semua sudah isi absen ya, di chat ya. Silakan, boleh live. Kalau ada pertanyaan silakan di WhatsApp. Silakan yang mau ada ujian, enggak yang mau ujian imunologi ya. Silakan, mudah-mudahan lancar. Kalau ada pertanyaan silakan di WhatsApp grup 24 jam ini, silakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya share ya. Nanti saya share recordingnya ya yang hari ini. Kalau di grup.